Oke, baik, terima kasih. Ya, kita akan langsung. Terima kasih Cornelius. Nah, jadwalan. Dulu waktu di GC kan saya pernah menyampaikan pertanyaan gitu. Kira-kira kalau tidak ada penjadwalan di proyek itu seperti apa kira-kira? Bisa membayangkan enggak? Itu kan beragam komentarnya macam-macam gitu kan. Ya saya sambil pantau gitu ya, ada yang kacau sampai Penny kalau tidak salah terakhir tanya itu pertanyaannya apa ya? Saya tanya lagi gitu. Jadi tidak kompeten gitu ya. Yang saya tanyakan yang tidak kompeten itu apanya gitu. Yang jelas sama, kalau kalian sekolah tidak ada jadwal apa yang terjadi? Bingung kan mau masuk kelas mana, mata pelajaran apa, ya kan? Akhirnya materi dalam 1 tahun itu menjadi tidak selesai. Nah itulah yang namanya apa? Penjadwalan itu kenapa begitu penting. Nah dalam konteks konstruksi, penjadwalan itu merupakan salah satu elemen hasil perencanaan. Jadi disebut begitu karena ini direncanakan dari awal. Penjadwalan itu namanya jadwal itu kan direncanakan di awal. Tidak mungkin jadwal itu setelah kegiatan berlangsung itu baru keluar jadwal, itu tidak ada. Ya namanya jadwal pasti keluar sebelum kegiatan dilaksanakan. Makanya itu dikatakan salah satu elemen hasil perencanaan itu tadi. Yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek. Ini prestasi kerja ya. Dalam hal kinerja sumber daya alam berupa 1. Biaya, 2. Tenaga kerja, 3. Peralatan, 4. Material, 5. Rencana durasi proyek dan progres penyelesaian proyek. Jadi dalam penjadwalan itu 5 elemen ini harus ada. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk membangun suatu rumah itu misalkan 2 miliar misalkan. Nah dalam 1 bulan pertama itu sudah keluar biaya berapa juta, berapa puluh juta. Nah lalu sisanya tinggal berapa alokasinya. Jadi untuk menghitung itu sebenarnya. Terus yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini penting karena waktu pembersihan lahan awal-awal itu kan tukang-tukang besi beton itu kan belum saatnya kita terjunkan. Nah kalau sudah pekerjaan mau memulai pekerjaan beton itu misalkan, berarti tukang beton besi itu harus sudah ada. Nah dari mana kita bisa tahu mendatangkan tenaga-tenaga ini? Ya dari jadwal. Kalau kita datangkan semuanya bagaimana Pak? Ya boleh aja, tapi tidak efektif dan boros. Karena apa? Pekerja itu kalau kita datangkan kan kita harus gaji. Mereka harus kita berikan upahnya berharian gitu kan. Kalau mereka tidak kerja, kalau kita berikan upah kan kita sebagai kontraktor rugi. Nah, itulah kenapa penjadwalan menjadi penting. Kapan tenaga kerja dalam bidang konstruksi itu kan dibagi macam-macam, ada tenaga batu, kuli kasar gitu kan, terus tenaga mekanis itu untuk yang mengoperasikan ekskavator, bulldozer dan sebagainya, tenaga mekanis. Terus tenaga kerja bidang kayu, tenaga kerja bidang besi, pembesian, ya, terus kalau beton dengan batu itu bisa digabung. Jadi macam-macam. Kalau memang pekerjaan kayu belum dilaksanakan ya saran saya jangan memanggil tenaga kerja bidang kayu untuk dipanggil ke proyek karena belum saatnya. Ya. Kalau pekerjaan sudah selesai ya ngapain kita panggil lagi gitu. Tidak perlu. Sudah selesai ya selesai karena untuk keefektifan. Kecuali kalau kalian ingin sosial menggaji mereka secara cuma-cuma gitu misalnya. Peralatan juga sama. Nah, waktu mau penggalian, kalian kan kalau pakai tenaga manusia kan kurang efektif kalau proyek besar ya, harus menggunakan tenaga mekanis, pakai ekskavator, keruk-keruk itu, begu gitu ya. Jadi kapan harus mendatangkan begu ini? Berapa lama? Itu ada jadwal, ada pendatangan peralatan. Terus material misalkan. Waktu mau pekerjaan pondasi itu berarti kan syarat semen, pasir, batu itu harus ada. Nah, kapan itu pekerjaannya disesuaikan. Nah, baru barang-barang itu datang. Karena material seperti semen ini kan tidak tahan lama. Kalau lama-kelamaan di proyek untuk satu gedung itu misalkan sampai finishing itu
berapa ratus atau berapa ribu sak gitu ya. Itu kalian datangkan sekaligus, maka yang terjadi nanti kelamaan nanti akan menjadi batu. Ya, jadi kapan ya? Makanya itu ada fungsi jadwal itu ketika stok opnam sudah mulai habis, jadi harus dibeli pengadaan kembali. Seperti itu. Jadi ada pengelolaannya. Nah, itu kelima bidang ini. Jadi fungsi jadwal itu seperti itu. Nah, pengertian lain adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga didapat hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Kenapa dikatakan di sini adalah untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan? Karena tadi saya bilang, pekerjaan dalam bidang konstruksi itu macam-macam. Ada besi, ada beton, ada batu, ada kayu, dan lain sebagainya. Ada finishing, dan lain sebagainya. Mekanis. Jadi, tetapi semua pekerjaan itu dalam rangka untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, kita ke manfaat. Kalau saya terlalu cepat, disampaikan aja, Pak terlalu cepat Pak, gitu ya. Pak terlalu lambat Pak, itu atau bagaimana gitu ya. Jadi santai saja. Manfaat penjadwalan yang pertama adalah pedoman waktu terhadap unit kegiatan awal dan akhir. Jadi satu-satunya pedoman yang dalam kegiatan proyek itu yang kita jadikan pedoman waktu itu hanya penjadwalan ini. Jadi kapan harus melaksanakan pekerjaan ini, kapan pekerjaan pondasi batas waktu selesai, nah itu jadi penjadwalan itu. Terus yang kedua, koordinasi secara sistematis dan realistis dalam penentuan alokasi prioritas, sumber daya dan waktu. Yang ketiga, sarana menilai progres proyek. Jadi kita bisa menilai proyek ini sudah berjalan berapa persen itu ya dari penjadwalan. Terus yang keempat, menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan. Ya, tadi saya katakan, tukang belum waktunya datang, kalian datangkan, karena tidak ada jadwal. Bingung gitu ya. Lalu ketika hari Sabtu waktu menggaji mereka selama 6 hari itu, kalau tidak digaji kan protes mereka. Loh, saya sudah didatangkan, artinya kalau tidak dikasih pekerjaan ya salahnya kontraktor, bukan salahnya kita. Nah, seperti itu buruh ya. Terus yang kelima, memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau ownernya tanya, ini pekerjaan pondasi sampai kapan ya? Jadi kalau kita bisa lihat jadwal, itu kita bisa memberikan gambaran. Tidak seperti dukun yang meraba-raba gitu ya. Kurang lebih begini. Jadi sudah pasti, harus pasti. Nah, nanti tantangannya itu ketika nanti berhadapan dengan force major. Force major itu seperti cuaca, bencana alam dan sebagainya. Nah, itu di luar perkiraan kita. Tapi kalau selama berjalan dengan normal, itu kita bisa ukur dengan jadwal. Terus yang keenam adalah sarana penting untuk pengendalian proyek. Pengendalian proyek yang dimaksud ini sebagai apa? Ya kalau terjadi keterlambatan ada upaya. Keterlambatan itu kan macam-macam. Seharusnya minggu ini pekerjaan pondasi selesai tapi ternyata baru 70%. Lah bagaimana harus supaya selesai? Nah kalau tenaganya ternyata dievaluasi itu ternyata tenaganya kurang, berarti satu-satunya cara adalah pakai apa? Pendatangan atau penambahan tenaga. Ya itu jelas gitu. Nah, nanti bayarnya nanti jadi lebih banyak atau Pak? Ya iya, tapi kalau kita terlambat, pekerjaannya menjadi terlambat, kita rugi. Ya, kita dapat kena denda, bukan prestasi gitu ya. Terus rugi. Ya, jadi kalau dihitung-hitung ya lebih baik mendatangkan tenaga supaya lebih efektif gitu ya. Oke, nah itu sarana untuk pengendalian proyek, salah satu contohnya. Nah, metode penjadwalan proyek itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu metode bar chart. Bar chart atau Gantt chart atau S-curve atau kurva S. Nah, ini yang sering dipakai biasanya nomor 1. Terus yang kedua adalah metode network, jaringan kerja. Yang terdiri dari CPM, Critical Path Method, terus PERT, Program Evaluation and Review Technique, dan PDM, Precedence Diagram Method. Terus yang terakhir itu Linear Scheduling Method LSM atau Line Balance Diagram atau Line of Balance LOB. Nah, ini masing-masing nanti akan saya tunjukkan. Tetapi sebagai proyek praktek kita untuk pengelolaan BKP itu kalian nanti akan diberikan tugas membuat kurva S atau yang pertama ini. Nah, nanti panduannya nanti kita jelaskan gitu ya.
Nah, ini contoh metode bar chart. Dinamakan bar chart dari kata bar dan chart. Chart itu dia apa ya, grafik ya. Terus bar itu seperti balok gitu. Nah, ini seperti ini bentuknya, ini bar. Nah, ini kira-kira ada yang bisa baca enggak kira-kira? Satu saja. Cara membacanya bagaimana? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan, sebutkan nama. Dengan ini bisa baca enggak kira-kira? Silakan. Satu contoh aja. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya. Halo, diam semua. Belum tahu, Pak. Riko belum tahu. Saya kasih contoh satu ya. Iya, Pak. Satu ini. Ini bunyinya begini. Pekerjaan persiapan ya, itu direncanakan ya. Yang hitam ini apa? Rencana toh. Yang putus-putus adalah realisasi. Direncanakan dikerjakan dalam durasi 2 minggu. Ini dalam satuan minggu. Kok minggu? Iya minggu. Minggu. Waktunya minggu. Ini kan bulan 1, bulan 2. Ya, persiapan, saya ulangi, dilaksanakan, direncanakan itu 2 minggu. Dan realisasinya berjalan 2 minggu. Persis berarti untuk pekerjaan persiapan ini. Nah, ini salah satu contohnya pembacaannya. Nah, untuk yang kedua ini coba Riko bisa baca enggak yang struktur bawah ini? Baik rencana maupun realisasi. Silakan dengan bahasanya sendiri. Rencananya itu Struktur 3 bawah sampai itu loh pekerjaannya disebutkan. Struktur bawah. struktur bawah, rencana 3 sampai 6 Dilaksanakan, rencana dilaksanakan. 3 sampai 6 Minggu ke-3 minggu sampai ketiga minggu sampai ke-6. ke-6. Sementara realisasinya Dari minggu ketiga sampai ke-7. pertengahan minggu ke-3. Ini kan setengah loh ini toh. Ya, Pak. Sampai pertengahan minggu ke-7. Tadi kan rencananya minggu ke-3 sampai minggu ke-6 ya kan? Nah, sekarang realisasinya ternyata itu berjalan mundur. Jadi dimulai dari pertengahan minggu ke-3 selesai pertengahan minggu ke-7. Itu cara bacanya begitu. Nah, sekarang yang struktur tengah. Terima kasih Riko. Struktur tengah. Yunita coba bisa baca ada itu. Bahasanya kayak tadi. Ya, Pak. Pekerjaan struktur tengah direncanakan dari minggu ke-6 hingga minggu ke-10. Ya, 4. Terus? Kemudian realisasinya mulai dari minggu ke-7 hingga minggu ke-11. Berarti kesimpulannya terlambat berapa minggu ini? Terlambat 1 minggu, Pak. Terlambat 1 minggu. Oke, baik, terima kasih. Pintar sekali. Jadi ini yang tadi saya katakan, kita bisa membaca keterlambatan di sini. Kenapa? Karena pelaksanaan berbeda dengan perencanaan. Kalau dia arahnya ke sini, berarti dia molor. Tapi kalau dia ternyata di sini, berarti dia lebih cepat. Cepat. Nah, itulah jadwal. Ya, struktur tengah, struktur atas, finishing itu cara bacanya sama ya. Ada pertanyaan untuk membaca ini? Bar chart ini metode yang paling sederhana. Jadwal paling sederhana. Tidak ada, Pak. Lanjut ya. Pak. Oke. Nah, ini S-curve atau kurva S atau ada yang menyebut juga Hanum curve. Karena ini yang penemunya itu namanya Hanum. Ya. Bukan judul film ya. Hanum siapa itu namanya? Ini yang menemukan namanya Hanum orang barat. Ini kurva S, itu kurva S. Nah, ini ada beberapa apa ini? Keterangan sumbu mendatar menunjukkan waktu pelaksanaan. Ini sumbu mendatar ini. Jadi angka 0, 1, 2, 3 ini hitungan minggu. Hitungan minggu.
bisa minggu, bisa bulan, tergantung si pembuat jadwal buatnya apa. Terus yang vertikal menunjukkan persentase atau persen penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan atau progres. Nah, contoh ini, saya kasih contoh cara membacanya. Minggu ketiga ini ya, minggu ketiga itu proyek progresnya itu baru 5%. Nah, bisa baca ya ini ya. Nah, sekarang saya ingin siapa ya? Citra Nainggolan. Citra Nainggolan minggu keempat progresnya berapa persen ini kita? Halo Citra. Apakah Citra masih bersama kita? Citra Nainggolan, di manakah kau? Katanya jaringannya nggak bisa, Pak. Oh, jaringannya enggak bisa. Oke, jaringannya kenapa jaringannya? Oscar bisa? Oscar bisa komunikasi? Bisa, Pak. Oke, tolong dibacakan pembacaan grafik nomor minggu keempat, Oscar. Minggu keempat ini bagaimana nih kondisinya? Minggu keempat itu proses pelaksanaan proyeknya 10%, Pak. Ya, 10%. Berarti dari minggu ketiga ada peningkatan berapa persen, Oscar? 5%, Pak. Berapa? 5%, Pak. 5%, tepat sekali. Jadi ini minggu ketiga kan 5%. Kalau minggu keempat 10%, berarti ada peningkatan progres sebesar 5%. Nah, sampai terakhir minggu ke-16 itu 100%. Nah, oke sampai sini jelas ya? Jelas ya ini ya? Cara Jelas, membacanya Pak. ya? Oke. Jelas, Pak. Oke. Nah, bar chart tambah kurva S ya. Itu kalau digabung ini akan menjadi yang namanya time schedule atau jadwal proyek konstruksi. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya Pak Daniel akan mencoba untuk membedah cara menyusun time schedule. Jadi nanti macam-macam gitu ya. Ada apa? Ada progres kerja, ada item pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ini akan kita selesaikan. Nah, jadi kita akan tampilkan slide yang tidak ini, tapi slide yang bentuknya PPT. Jadi nanti kita bisa urut-urutannya kita bisa tahu gitu. Tapi untuk pertemuan hari ini hanya sampai ke pengenalan penjadwalan aja dulu. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak kira-kira? Tidak ada, Pak. Aman ya? Oke, kalau aman kita akan tutup materi kita. Minta tolong dengan kasih Yunita bisa ditutup dalam doa ya. Silakan. Ya, Pak. Mari sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini, kita bersatu dalam doa. Mari. Siang Yesus, siang Roh Kudus. Bapak, terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Kau masih memberkati setiap kami ya Bapak dalam pembelajaran kami dari awal pertemuan hingga akhirnya Tuhan. Ya Bapak berdoa ya Tuhan untuk Pak Daniel ya Tuhan yang telah mengajari kami ya Bapak. Engkau pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Kau berkati keluarganya. Berkati juga setiap kami telah belajar ya Tuhan. Dan ini dapat berguna bagi masa depan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Inilah doa anak-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, mau kita foto sebentar. Buka semua ya. Iya, wajahnya. Wih, ini Siska sama Elis bajunya sama ini apa anu ya? Hai Citra, wih, rambutmu Citra. Oke, kita foto sebentar. Mana ini? Ini Riko kebalik kameranya nih. Punya Riko ini.
Oke, ya. Yuk jempolnya diangkat. Jempolnya diangkat. 3, 2, 1. Ya. Fotonya nanti bisa dilihat di toko bangunan terdekat ya.